Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Manajemen Ekonomi. Tapi bukan Rakyat bukan Digital. penjual jamu siapa itu? Biasanya ada apa ya? Penjual jamu yang namanya Sutemi. Itu Sukemi, Pak. Sukemi. Beda, Pak. Ini bukan manajemen Udah berarti. Ini mungkin jual jamu khusus mer, Pak. Ini Kadang emang suka lupa pemirsa emang. iya, Kadang maklum lah, kita ini kan rakyat biasa ya kan itu ya. Biasa. Jadi kalau salah ya mohon dimaafkan Ya. gitu kan. Yang penting kita berkontribusi untuk bangsa. Indonesia dan masyarakat pada khususnya serta umat manusia pada umumnya. Oke. Hari ini untuk episode kedua tanggal 21 Maret 2021 bertepatan Kok dengan Maret? Ini sudah Mei ini. Oh, ini belum Mei. bisa move on dari Mei. Pak. Aduh, Ini Maret. ini kayaknya ada yang bisa dipikir nih. Oh ya, diulangi pemirsa ya. Ini bertepatan dengan hari Jumat 21 Mei 2021, Pak ya. Hari Kartono, Pak ya. Oh ya. Oh ya, dulu kan Kartini ya. Kan Kartono, Pak. Oh gitu ya. Ada aja. Ada Anak-anak baik ya. anak-anak seananya, Pak. Sananya. Ini obrolan dari Studio Rakyat Mer ini serius tapi santai atau Iya. sersan, Pak ya. Nah, saya sersan 3, Anda sersan berapa kan? 5,5 Oh, 5,5. Oh, skala Richter sersanya. Skala sersan, Pak ya. Skala sersan. Tambah gede berarti sersanya tambah Santai ya, Pak? Tambah goyang-goyang ini. Berarti kalau antara 3 sama 5,5 santaian mana, Pak? Saya panjenengan, Pak. Oh, Sama Bapak. Oh, santai sampean berarti ya. Getarannya gitu buat santai. Waduh. Kayak itu loh, alat pemijat kan semakin semakin kencang kan semakin santai. Oh, jadi makin bergoyang makin senang gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Goyang hatinya maksudnya. Oke. Dan kita goyang rakyat Indonesia dengan Mer. Oke. Kali ini kita mau ngomongin misi mer. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngomongin ideologi, Definisinya visi, ya sama visi ya, udah clear ya kemarin. sampai ada gangguan juga ya, Pak ya, videonya ya, Pak ya. Oke, Sekarang jadi misi ya Kak misi Dito ya. ya. Ada 5 misi mer, tapi kita akan kupas satu-satu. Ini yang pertama dulu aku bacain. Misi dari manajemen ekonomi rakyat digital yang pertama adalah mempersiapkan basis kekuatan ekonomi rakyat di wilayah terkecil mulai dari RT, RW, dan desa untuk saling membantu dan berempati terhadap sesama manusia di lingkungannya. Nah, begini Pak Cakti, kira-kira pentingnya basis kekuatan ekonomi rakyat di era milenial ini seperti apa, Pak? Ekonomi itu harus punya basis Kak Dito. Seperti misalnya ya, kalau Kak Dito tahu itu kan ada danau. Ya. Itu kan ada basis air di situ. Nah, betul. Ya kan betul kan? Kalau kita datang jalan ke mana? Ke gurun kan itu ada oase juga semacam kayak kumpulan air. Di situ kan ada kantong-kantong air yang biasanya diminum onta ya kan? Iya, Pak. Jadi onta kalau kehausan itu jalan-jalan jauh kemudian minum oase. Nah, disitulah kantong-kantong yang saya maksud. Nah, kalau tadi onta itulah kantong-kantong air, kalau yang mer ini adalah kantong-kantong ekonomi. Nah, semakin banyak kantong-kantong ekonomi yang di-create atau we make a creation ya, we make a creation of economic ya, kita membuat suatu kreasi yang ekonomi di small area ya, yang itu RT ya kan, rukun tetangga. RT kan rata-rata 30 kakak. Ya. Kemudian RW terdiri dari misalnya ada berapa RT kan itu. Kemudian desa terdiri dari berapa RW kan gitu ya. Ya. Nah, setiap kantong-kantong itu kalau ada ekonominya, sistemnya ada di situ mer, yaitu yang kemarin sudah kita terangkan saling membantu, yaitu antar orang seluruh masyarakat di situ, proses ekonominya, maka semakin bagus Kak Dito. Sehingga semakin akan berkurang orang yang kelaparan. Karena tadi semakin onta di padang pasir banyak menemukan oase, dia nggak akan kebingungan mencari air. Kan gitu. Jadi nggak mati. Di onta nggak bisa nyari PDAM ya, Pak? No, nggak bisa. Di sananya adanya air yang langsung mengalir sampai jauh. Kayak itu kayak ini Pak, kayak motonya sebuah produk cat. Iya, tapi ini kan nggak ada anunya ya, nggak ada apa kaitannya dengan perusahaan. Oke, jadi kembali lagi basis tadi Pak ya. Jadi semakin kita membuat suatu basis ekonomi di tiap-tiap tempat, itu maka akan mengurangi tingkat kelaparan massal di seluruh Indonesia Kak Dito. Kok bisa Pak? Gimana dia nguranginya Pak? Kalau semakin banyak di tiap RT itu ada kantong-kantong tadi, maka orang yang tadinya kelaparan hari ini langsung bisa makan Kak Dito. Karena sudah disiapkan makanan gratis oleh masyarakat setempat. Itu tadi kan mer itu dalam sistem kan kayak gini. Begitu ada
orang kelaparan 2 hari nggak makan, dia kan akan ngetik di sistem itu, di dalam sistem informasi itu, softwarenya itu namanya misalnya nomor induk NIK KTP-nya misalnya 77111 ya, namanya misalnya si A gitu. Kami sekeluarga kelaparan 2 hari. Nah, begitu muncul itu kan kemarin kita udah terangkan, langsung ada warga lain yang punya beras 5 kilo, 10 kilo langsung membagi. Ya kan gitu. Nah, kalau semakin banyak RT yang melakukan MER, maka kemungkinan kecil orang akan kelaparan. Pada saat presiden memberi bantuan, katakanlah bantuan sosial, itu kan memerlukan tahapan yang cukup panjang. Kalau MER enggak, detik itu orang lapar, detik itu orang mau bantu, bisa melalui locally tadi, secara lokal RT kecil, kan nggak usah jauh-jauh. Dan hebatnya ini MER yang ada dipasang di sebuah RT katakanlah di desa katakanlah Kelurahan Tologomas misalnya, Kota Malang, itu bisa diakses juga oleh MER yang ada di Kalimantan, Kak Dito. Terkoneksi. Jadi orang Kalimantan misalnya, Kalimantan Banjarmasin misalnya, atau di Pontianak misalnya, dia kebetulan pada hari ini dia punya rezeki banyak, Kak Dito, 1 ton dapat beras, ya katakanlah panen misalnya. Ya dia tahu di Tologomas ada orang 5 kepala keluarga kelaparan. Nah, karena dia bisa ngelihat itu tadi, ada sistemnya yang bisa ngelihat. Ya kayak Kak Dito misalnya kan bisa ngelihat kayak sekarang ini loh, kayak corona covid kan ada daerah-daerah yang warna zona merah, zona oranye, hitam dan seterusnya kan gitu ya. Nah dengan demikian maka di situ juga ada kalau kelaparan misalnya simbolnya apa, misalnya hitam, warna hitam, terus kemudian gambar perut mungkin Kak Dito, perutnya kerucuk ada bunyi orang kelaparan kerucuk kan kasih. Jadi yang menari-nari itu cacingnya itu. Nah 3 hari orang bisa bertahan ya, tapi kalau air nggak bisa bertahan, orang nggak bisa bertahan 1 minggu sampai 7 hari ya nggak makan. Tetapi kalau air harus terus. Makanya kembali lagi sehingga dibantu oleh orang dari Pontianak. Membantunya gimana? Membantunya nggak perlu dia bawa beras kan jauh Kalimantan sama Jawa Timur, ya kan? Nah dia cukup diklik di situ kayak kita Kak Dito, kalau misalnya Kak Dito ngirim sama adik misalnya butuh uang kan tinggal transfer lewat net banking ya kan. Kalau nanti ini kita semacam net banking juga, tetapi masuk ke rekening yang terbuka, yaitu rekening MER yang dikelola oleh kepala desa, ketua RT sama RT tadi. Dan itu terbuka. Kalau terjadi suatu manipulasi atau terjadi korupsi kelihatan. Misalnya bantunya misalnya 100 kg misalnya si orang Kalimantan, terus kemudian sampai ke 5 kepala keluarga itu kok cuma 50 kg, berarti kan ada pemotongan atau dikorup 50 kilo kan. Nah itu kelihatan kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nanti si penerima itu dia bisa memfoto barcode. Coba ambilin HP salah satu HP. Jadi misalnya ini berasnya yang datang di orang itu kan biasa kan ada barcode, tau kan barcode, kode-kode itu loh ya. Yang kayak gambar scan itu di scan thread nyampe. Nah artinya kalau si penerima tadi 5 kakak itu sudah memfoto scan, kan di program itu ada scan itu loh, scan barcode itu loh yang di program itu. Nah itu nyambung, artinya detik itu sama, berarti bener berasnya sudah sampai 100 kg. Karena benar-benar dibagi 5 keluarga, satu keluarganya 20 kg. Si A 20 kg. Nah akhirnya si dari pihak sana kan senang berasnya nyampe, karena yang men-scan itu adalah langsung si penerimanya. Itu ceritanya gitu. Jadi nah, karena nanti sistem MER ini kan kemarin sudah saya ceritakan sudah menggunakan basis digital 5G, ya kan? 5G itu sangat beda dengan 4G. Kalau 4G itu lambat ininya, ya bisa kadang-kadang lelet, kadang-kadang masih. Saya itu kalau kuliah, Pak, suara Bapak hilang. Halo Bapak, halo. Padahal dia sudah naik pohon kelapa, tapi sinyalnya masih lag. Pakai 4G. Tapi kalau 5G cepat sekali. Bahkan di 5G itu kemarin sudah saya ceritakan, seorang dokter di Kota Malang bisa mengoperasi pasien yang ada di Jayapura di Papua sana dengan alat dari sini aja, dengan teknologi itu. Nah itu 5G.
Jadi itu, jadi kantong-kantong tadi itu ya Kak Dito ya. Semakin banyak kantong, orang semakin tidak ada kelaparan. Semakin banyak kantong ekonomi yang menggeliatkan ekonomi daerah kecil itu tadi, per RT misalnya di sini bikin topeng Malangan atau bikin kerajinan. Wah, ini satu RT dibesarkan ini usaha UMKM-nya. Ada yang bantu orang kaya, yaitu pengusaha kaya membantu modalnya misalnya, kemudian dari pejabat membantu kebijakannya, mendorong jadi menyurung sama mendurung jadi jadinya kayak manurung. Iya, manurung. Terus apa ya, kalau sudah manurung kelok-kelok manurung, terus dia membelok gitu. Jadi itu, satu RT itu tadi dikelola ekonomi secara terbuka, transparan ya kan. Kemarin kan definisi mereka kan transparan dan bisa dilihat oleh semua orang ya gitu ya. Sehingga itu akan kelihatan pergerakan. Misalnya RT ini dia membuat topeng kerajinan, RT lainnya membuat misalnya kerajinan anyaman bambu. Ini UMKM kreativitasnya, misalnya RT yang lain bisa membuat misalnya makanan, misalnya ciri khas Malang, misalnya keripik tempe, santan dan sebagainya misalnya gitu, atau keripik apel dan seterusnya. Nah, ini dibesarkan Kak Dito. Nah, siapa yang membeli Kak Dito kantongan itu? Ya itu antar orang itu aja. Jadi jangan sampai kita mengimpor dari luar. Yaitu tadi apelnya nggak usah ngimpor, kan di Malang ada apel gitu loh. Maksudnya dimaksimalkan. Nah, gitu kita bisa mendeteksi kantong-kantong itulah terjadinya orang tidak kelaparan, ekonomi akan meningkat. Kemudian pejabatnya juga akan senang karena pertumbuhan ekonomi daerahnya akan meningkat kan gitu. Nah, kemudian pengusaha juga akan senang karena akan memberikan kontribusi. Tetapi bagi pengusaha yang cuek, tidak pernah akan membantu misalnya dia punya uang banyak kemudian nggak membantu UMKM, nggak membantu menggeliat ekonomi, suatu saat kalau bencana alam semua kelaparan, pasti pengusahanya akan diserang oleh rakyat yang kelaparan. Jadi ini sudah terjadi Kak Dito ya, di mana-mana, di negara manapun. Kalau orang kelaparan 1.000 orang, 1 juta orang, dia nggak bisa nahan kemarahan, pasti dia akan menjarah orang-orang kaya, menjarah para pejabat, para politisi yang dulu hanya mungkin ya menjanjikan aja tetapi tidak pernah kayak gitu. Nah, ini makanya dengan konsep MER ini, mari para calon-calon anggota dewan di 2024 nanti ya, itu kan ada pemilihan ya 2024, atau calon presiden sekalipun, dengan adanya MER ini, konsep MER ini, apa yang dijanjikan di dalam visi misi dia sebagai anggota dewan maupun calon menteri, calon presiden, ini akan benar-benar sesuai klop. Karena apa? Dia menggunakan MER. Artinya misalnya saya akan membantu 1.000 UMKM misalnya keripik sanam. Nah, orang seluruh rakyat Kota Malang bisa ngelihat, oh bener ini udah bantu nih, apa yang dijanjikan sebelum 2024 dan setelah dia menjabat ada. Dan ini bisa dirasakan. Misalnya ada seorang pejabat, saya akan menjanjikan itu tadi Kak Dito, lumbung-lumbung beras di tiap RT, dibuat berasnya yang bagus. Maksudnya kalau ada panen disimpan sehingga nanti pas bencana alam di Malang kayak kemarin misalnya ada gempa, kemudian ada banjir dan sebagainya, nggak sempat panen lagi kan sudah ada beras-berasnya. Nah, itu terbukti, oh ini pejabat. Jadi itu Kak Dito. Makanya ini perlu kerjasama mahasiswa juga Kak Dito, semuanya, karena mahasiswa juga perlu untuk membantu ini, bagaimana menggeliatkan ekonomi wilayah, walaupun mahasiswa belum punya anggaran cukup karena memang dia masih kuliah, tapi dia bisa membantu keilmuan yang anak pertanian, bagaimana meningkatkan ya kan RT itu agar pertaniannya maju dengan ilmunya, dengan mencanggul. Yang anak akuntansi dia mengaudit, yang macam kayak KKN lah kayak gitu, kayak konsep itu semacam KKN, tetapi ini lebih transparan lagi, lebih dikoneksikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke. Menarik ya pemirsa untuk membahas misi MER ini, tapi masih ada lagi 4 misi yang lain. Mungkin next time aja. Mungkin untuk episode selanjutnya kita akan lebih banyak ngobrol soal misi yang lain Pak ya. Iya. Mungkin Pak Cakti, pertanyaan saya terakhir Pak Cakti ya. Kenapa dalam setiap misi MER ini Bapak selalu rakyat membawa rakyat, apa sih Pak kesan tersendiri Bapak bahwa Bapak selalu membawa rakyat dalam MER ini kan? Kita tahu bahwa setiap kampanye politik itu politisi selalu untuk rakyat gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak belum selalu. Bagaimana Bapak meyakinkan publik bahwa MER ini mampu menjawab kebutuhan rakyat seperti itu, Pak? Saya sudah menjelaskan secara detail dan jelas bahwa kenapa rakyat. Kan dalam teori MER itu rakyat saya bagi ada 4.
rakyat biasa kayak kita ini Ya. yang tidak punya kekuasaan politik, yang tidak punya penjabat dan tidak punya perusahaan gede-gede, ya kan rakyat biasa. Kemudian yang kedua adalah pegawai-pegawai yang ya istilahnya ASN, ya kan? Ya. Dan sebelumnya kita kan bukan ASN, jadi aparat kita rakyat swasta, Pak. aparat swasta. Nasional, Pak. Iya, ya ASN itu pegawai-pegawai yang pasti dijamin ya kan. Ya. Apanya namanya Kak Dito? Kesejahteraannya sama pensiunnya dan seterusnya itu kita kan nggak masuk kelompok itu ya kan. Terus kemudian ada juga rakyat yang menjabat tadi A3, pejabat dan sebagainya yang memimpin politik, memimpin dan sebagainya. Dan A4 itu adalah penguasa ekonomi yang mempunyai banyak modal nih. Nah, A1, A2, 3, 4 itu semuanya adalah rakyat. Jadi saya ngomong rakyat artinya apa? Jadi saat ini MER itu berkeyakinan bahwasanya sejak teori ekonomi Romawi, Yunani, Romawi, kekhalifahan dan sebagainya itu, mereka juga kampanyenya dari dulu ya rakyat. Bukan hanya sekarang terus enggak itu. Dari zaman dulu ya, zamannya Romawi saya kepingin dipilih jadi anggota Senat. Wow, untuk rakyat ya, kan gitu ya. Ya dari dulu untuk rakyat, tapi kenyataannya belum tentu. Ada semacam hal-hal yang tidak bisa dibuka. Ini nggak transparan, Pak. Nah, makanya dengan adanya MER ini, kalau mau membantu beras dari orang yang ngasih sampai yang menerima sudah kelihatan. Anggota dewan yang menjanjikan mau membantu SD yang dibangun yang rusak akibat bencana alam, nanti di MER itu kan kelihatan dia menjanjikan 100 SD dibangun yang rusak tadi, kemudian setelah jadi nanti MER akan melaporkan sistem itu kan kelihatan. Ada seorang bupati ingin membantu sapi peningkatan sapi, pertumbuhan peternakan, misalnya dari 1.000 sapi menjadi 10.000 sapi. Nah, dari awal sampai akhir juga kelihatan, dibuka semuanya, aliran dananya dari mana, kemana dan seterusnya dibuka semuanya. Jadi di sini akan mengurangi tingkat korupsi, Kak Dito, ya kan? Korupsi memang tidak menjadi hal yang sudah dari dulu udah ada ya, tetapi dengan adanya MER ini setidaknya daripada dikorupsi satu orang, mending dibagi-bagi ke banyak rakyat gitu ya. Seperti itu. Kemudian kenapa rakyat sekali lagi? Karena saya meyakini bahwasanya Ibu Pertiwi yang ada yang kita sekarang sedang berdiri di atas tanah Ibu Pertiwi. Kita duduk, Pak. Kita duduk dan berdiri. Kita di sini gitu ya. Oh, kita duduk ya, bukan berdiri ya. Ya, jadi Ibu Pertiwi ini melahirkan kita ini adalah rakyat Indonesia yang hebat, yang ingin Ibu Pertiwi itu melihat bahwasanya Indonesia itu bisa bersatu dan menjadi pemenang seperti zaman dulu, waktu zamannya Majapahit, waktu zamannya kerajaan-kerajaan The Lost Atlantic, kemudian dan seterusnya. Nah, dengan adanya kita ini rakyat ini diutamakan, ya kan? Sehingga konsep MER ini, karena kalau sudah memenuhi kepentingan rakyat saat ini, itu tadi tidak kelaparan, pekerjaan disediakan, kesehatan sudah tidak perlu bayar, ya kan, nggak harus bayar BPJS gitu loh ya. Ya BPJS oke lah sekarang pemerintah itu, tapi nanti di MER ini kalau dengan kontribusi saling bantu, misalnya Kak Dito, ada orang kecelakaan kan kemarin saya udah bilang, ya kan, di suatu tempat kemudian di rumah sakit ditolak, kamu harus operasi dengan 100 juta, nggak punya uang, kami miskin gitu. Nah, ada orang kaya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi membantu. Nah, perlu BPJS nggak perlu. Paham ya? Jadi uang saat itu yang dibutuhkan berapa, langsung dibayari oleh orang yang baik, karena MER meyakini setiap orang itu baik. Bahkan kita udah ngomong, mantan koruptor pun kalau sudah nggak korupsi lagi, ya berarti baik dong. Berarti saya baik ya, Pak? Oh, baik. Ya kan? Pokoknya kita semuanya orang Indonesia itu baik semuanya, asal dia memberikan kontribusi untuk rakyat. Siapa rakyat? Ya kita ini semuanya. Karena rakyat perlu makan, perlu minum, perlu tadi kesehatan, perlu pendidikan. Jangan sampai kepengen kuliah nggak ada duit kan, kasihan. Perlu tidur juga, Pak. Di rumahnya nyaman, di rumahnya nyaman ya. Dan seterusnya. Jadi itu kebutuhan yang, dan itu MER itu harus diutamain. Nah, kalau sudah dipenuhi, laparnya dipenuhi, maksudnya nggak lapar lagi, orang pada sehat dan sebagainya, kira-kira rakyat senang nggak? Ya senang. Terus ada pejabat yang kaya, boleh nggak? Boleh. Ada pengusaha yang kaya raya punya 700 pesawat terbang, boleh. Tapi dia telah membantu rakyat. Misalnya dari 700 pesawat terbang itu sudah disumbangkan 10 atau 50 pesawat terbang, kan kelihatan di MER. Pengusaha kaya raya di Indonesia menyumbang 100 pesawat terbang untuk mengangkut beras dan sebagainya, kan
Kan orang udah senang, bagus sekali. Ini Ya. menarik ya Pak ya. Ke depan kita akan Oh, iya. terus membicarakan misi ini, tapi untuk pertemuan episode kali ini mungkin yang saya Ya. tangkap adalah basis kekuatan ekonomi rakyat itu sangat penting Pak ya. Sangat penting. Jadi, Baik secara produksi maupun secara konsumsi. Oke. Itu tadi kan ada dua kan. Jadi produksi itu tadi bagian menggairahkan ekonomi lokal, ya. disuntik dengan kekuatan-kekuatan tadi, bantuan semua itu tadi. Konsumsi yaitu membagi rata kebutuhan-kebutuhan tadi itu tadi. Ya, tapi kita bukan bukan sama rata sama rasa kayak seperti komunisme ya, enggak. Kita beda banget. Kalau kita itu kita boleh yang saya boleh saya kok gitu. Tapi bagi dulu dong kepada rakyat. Tapi itu harus transparan kelihatan, ya kan? Oke, seperti itu. Oh ya. Baiklah pemirsa, untuk episode kali ini cukup sekian. Untuk episode selanjutnya tetap bersama saya Kak Dito Aditya sebagai MC dan akan terus ngomong dengan penemu MER yaitu Bapak Caktindra Gunawan PhD dalam channel Studio Rakyat MR ya. Jadi terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.